menurut orang Kristen dan Katolik. Mereka bilang kalau ada orang yang percaya Yesus tidak disalib, itu kitabnya palsu. Nah, ini masalah kitab palsu ini nih. Ustaz ketik apokrifa Wikipedia, APOCRYPHA. Orang Kristen bilang syarat untuk jadi kitab yang tidak dipercaya adalah dia apokrifa. APOCRYPHA. Wikipedia. Paragraf pertama. Apokrifa adalah karya tulis, seringkali penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Dalam agama Kristen, kata apokrifa pertama kali diterapkan pada tulisan-tulisan yang harus dibaca secara pribadi daripada dalam konteks publik kebaktian gereja memperbaiki karya-karya Kristen yang tidak dianggap sebagai kitab suci kanonik. Setelah reformasi Protestan, kata apokrifa berarti palsu, buruk, atau sesat. Apokrifa adalah karya tulis, seringkali penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Setelah Protestan bangkit, maka apokrifa berubah artinya dari tersembunyi menjadi palsu, buruk, atau sesat. Syarat untuk jadi kitab palsu menurut reformasi Protestan, penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Felix, who wrote the Gospel, Fr. Felix Just, JUST, who wrote the Gospel, and when seorang profesor besar yang tidak ada lagi gelarnya udah sangat luar biasa gelarnya. Profesor Felix Just, beliau ini juga seorang pastor. Wah, udah luar biasa. Gelarnya udah terlalu banyak lah. Dan jabatan teologisnya juga luar biasa ya, tidak diragukan lagi. Namanya Pastor Profesor Dr. Felix Just. Mark, nggak usah ditranslate. Standar atau syarat untuk jadi kitab sesat atau palsu menurut apokrifa Protestan adalah penulisnya tidak diketahui dan asal-usulnya diragukan. Baik. The authorship of the Gospel which bears the name of Mark is unknown. The authorship of the Gospel is unknown. Berarti Markus masuk menjadi kitab apokrifa. The authorship of the Gospel which bears the name of Mark is unknown. Tidak diketahui. Matthew, geser ke bawah. The authorship of the Gospel which bears the name of Matthew is also uncertain. 2, masuk. 3, Luke. The authorship of the Gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Oke, terakhir, John. The authorship of the Gospel which bears the name of John remains a mystery. Semuanya apokrifa tempat-tempat. Kita berhadapan dengan kitab Biblos atau Bible yang juga nggak jelas siapa. Tuhan kami menggunakan orang-orang berdosa, orang-orang jahat, bahkan iblis pun Tuhan gunakan sebagai alat untuk tercapainya, terwujudnya rencana dan rancangan Tuhan, yaitu rencana keselamatan dan rancangan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Alkitab kami itu ditulis lebih kurang 1.500 tahun lamanya oleh lebih kurang 40 orang berdosa, orang-orang pelanggar hukum, orang-orang jahat di mata Tuhan. Para penulis tidak saling mengenal karena mereka tidak pernah bertemu tatap muka, karena dibatasi oleh zaman mereka yang berbeda-beda dan jarak tempat mereka yang sangat berjauhan. Namun demikian, tulisan mereka saling berkait, sambung menyambung bagaikan rantai yang tidak dapat diputuskan. Tulisan mereka tidak pernah memperkenalkan diri penulis. Tulisan mereka tidak pernah menjelaskan asal-usul penulis. Tulisan mereka hanya memberitakan kasih Tuhan yang maha ajaib. Tulisan mereka tidak pernah menjelaskan atau menonjolkan keinginan para penulis. Tulisan mereka tidak pernah mengangkat
diri atau derajat penulis. Tulisan mereka dapat dipercaya untuk mengajar, untuk memperbaiki moral manusia. Mari kita baca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab kami tidak sama dengan kitab lain yang tidak pernah dibuktikan kebenaran, ajaran, dan beritanya. Terima kasih.